Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang kembali di acara Absas bersama Radio Buku yang ke-14. Kali ini kita akan bersama-sama membahas sebuah buku yang berjudul Jejak Trembesi, karya Nora Septi Arini. Jadi di sini kita akan membahas buku puisi yang dikarang oleh Mbak Nora ini. Untuk pembicara dalam malam ini kita sudah ada Mbak Andrea Septi dari komunitas Teraksara, ada juga Pak Ever Hardi dari dulu di Trubus. Terus nanti kita dalam berjalannya acara akan dipandu oleh Mas Anugrah Prasetya yang sudah hadir bersama kita, dan nanti juga akan dibacakan beberapa puisi dari buku puisi Jejak Trembesi oleh Mas Irfan Hakim dan Mbak Anindya Puspita. Oke, sebelum masuk ke acara, saya akan mengenalkan dulu nih Mas Moderator, Mas Momot. Nah, halo, selamat sore Mas Momot, Mas Anugrah Prasetya. Halo, Oke, sore Beriel. sore. Ini Mas Anugrah ini Mas Nunu. Mas Nunuk lahir di Medan, November 1999. Sekarang berkomunitas di kelas puisi, bekerja dan menetap di Semarang. Puisi-puisinya sudah banyak dimuat di Tempo, Mata Puisi, Kawaca, dan berbagai media. Nah, nanti acara kali ini akan langsung dipandu oleh Mas Nunu. Kepada beliau, saya silakan, monggo, Mas. Sudah aman? Oke, selamat sore menjelang malam teman-teman yang udah menyempatkan hadir di acara bedah bincang buku sih lebih tepatnya, menyemai buku puisi karya Mbak Nora yang berjudul Jejak Trembesi terbitan Interlude 2020. Saya mau kasih bionarasi perkenalan dari mereka. Yang pertama adalah penulis bukunya. Yang pertama Mbak Nora, seorang guru ya, kelahiran Bantul 1987. Dia ini menyelesaikan pendidikannya di jurusan bahasa dan sastra di Universitas Negeri Yogyakarta. Aku taunya Mbak Nora ini adalah ibu dari 2 anak, yang anaknya itu salah satu atau keduanya ya Mbak yang masuk ke dalam buku puisi dijadiin alamat. Dia selain aktif untuk menjaga anaknya, dia juga aktif dalam berbagai komunitas sastra seperti Kelas Puisi Bekasi, Deklamator Indonesia, kelas menulis daring, serta dia ini adalah seorang pemandu acara sastra di Radio Sapen. Dan Jejak Trembesi ini adalah kumpulan buku puisi pertamanya. Selamat Mbak Nora, aku nantiin ada buku puisi selanjutnya ya. Kita ada seperti yang dibilang Mas Beril tadi, kita ada 2 pembicara. Aku perkenalkan dulu kedua-duanya ini. Ada Mbak Andrea Septi. Halo Mbak Andrea. Mbak Andrea Septi ini yang aku tahu ini seorang INFJ dia ini. Lahir di Samarinda, Kalimantan Timur ya. Menyelesaikan pendidikannya di ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mula Warman. Sehari-hari Mbak Septi ini guru bimbel dan dia juga berkomunitas di berbagai komunitas sastra, salah satunya Teater Yupa, Sindikat Lebah Pikir, dan yang paling aku tahu tuh di Teraksara. Bener ya, Teraksara. Puisi-puisi Mbak Septi ini bisa teman-teman jumpain di berbagai platform seperti Basa Basi, Jawa Pos, Mata Puisi, dan Mbak Septi ini sangat senang aku lihat memposting bunga gitu di Instagramnya. Jangan lupa follow ya guys. Pembicara yang kedua ada Pak Floribertus Rahardi atau yang lebih akrab dipanggil Pak Rahardi, seorang sastrawan muda ya. Ya Pak ya. Seorang sastrawan muda juga dikenal sebagai wartawan. Lahir di Ambarawa, kita samarkan saja tahunnya. Pernah menjadi guru SD seperti yang Pak Sigit bilang tadi. Guru SD dan kepala sekolah di Jawa Tengah
ya tempat saya bermukim sekarang. Aku baca beberapa puisi-puisinya yang dibukukan. Salah satunya aku punya pidato akhir tahun seorang Germo. Aku baca, dan beberapa yang sudah dibukukan seperti Sumpah WTS, Catatan Harian Seorang Koruptor, Tuyul, Silsilah Garong, udah pernah terbit. Dan lanjut ke pembaca, ada 2 pembaca yang akan menemani kita malam hari ini, Mas Irfan Hakim, seorang aktor, deklamator. Aku pernah ikut juga bimbingan ya, atau dimentori sama beliau ini dalam teknik membaca puisi di Jakarta. Beliau ini lulusan sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta, dan ia adalah seorang peraih Anugerah Hari Puisi Indonesia 2014. Pembaca puisi kita yang kedua ada Mbak Anindya Puspita. Sawadika, rohnya ada nggak? Semoga orangnya ada, karena Mbak Anindya ini tinggal di Thailand. Dia seorang dosen bahasa Indonesia. Dia lulusan Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Yogyakarta, juga S2 di Sastra Indonesia Universitas Gadjah Mada. Yang aku tahu dari Mbak Anindya ini, dia sering baca puisi di berbagai acara, dan katanya sih pernah menjuarai beberapa lomba baca puisi. Keren. Mungkin kita langsung mulai aja gitu. Mungkin ada kata sambutan dari Mbak Nora dulu, atau kita mau mulai, Mbak Nora? Aku dimulai saja. Oke, langsung dimulai. Aku boleh minta izin ke Pak Rahardi dulu untuk menyampaikan pembahasannya tentang buku Mbak Nora, Jejak Tram Besi. Yang muda dulu lah. Hah? Yang muda Gimana? dulu lah. Oh, yang muda dulu. Iya. Ladies first ya, Pak ya? Oke. Aku setuju ladies first ya. Oke. Ya udah, kalau kayak gitu aku ke Mbak Andria ini yang udah nggak sabaran nampaknya ini. Mbak, hidupin dulu audionya, Mbak. Salam kenal dulu, Mbak. Salam kenal semua. Mbak Andria. Nama saya Anugrah. Saya masih single, Mbak. Oh iya gitu ya. Nanti saya follow deh. Oke, makasih, Mbak. Jangan lupa follow back ya. Iya, siap. Oke deh, aku serahkan mic-nya kepada Mbak Andri. Selamat bersenang-senang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya saya merasa sangat gembira dan antusias bisa menjadi salah satu pengurus dalam kegiatan bedah buku antologi puisi Mbak Nora Septiarini pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh teman-teman Radio Buku. Yang mana sebuah komunitas ruang asik untuk bekerja, wadah belajar untuk mengulik dunia perbukuan. Nah, tapi berhubung saya bukan anak sastra atau lulusan Fakultas Ilmu Budaya atau sejenis itu, maka saya tidak mahir melihatnya dari kacamata sastra, karena ada yang lebih berkompeten, yaitu ayahanda Bapak Floribertus Rahardi untuk membicarakannya dari kacamata sastra. Namun saya lebih sebagai penikmat buku dan yang kebetulan menyukai sastra atau prosa dan puisi. Sebenarnya sebagai pembicara agak sedikit berat ya, karena saya lebih senang disebut sebagai pembaca atau penikmat buku aja sebenarnya. Jadi sebelum masuk ke ulasannya, saya mau membicarakan tentang identitas buku dari ulasan bedah buku pada malam hari ini. Judul buku Jejak Tram Besi, pengarang Nora Septiarini, penerbit Interlat, cetakan pertama Maret 2022, tebal halaman 92 halaman dengan ISBN 97-623-6470-35-0. Ya. Membaca buku antologi puisi Jejak Tram Besi,
membuat saya seperti menyimak atau nyanyi seperti menyimak lagu atau nyanyian kesunyian dan kerinduan, bunyi-bunyi larik sajaknya seperti lagu yang hari-hari kita dengar seperti lewat radio atau kanal YouTube atau platform sejenis itu, platform musik sejenis itu. Biasanya lagu-lagu diciptakan untuk menghibur atau melepas penat. Lebih dari itu, puisi selain sebagai mungkin penghiburan, ia juga berisi pemaknaan atau semacam nasihat atau refleksi kehidupan sosial, kritik sosial, dan lain sebagainya. Di puisi-puisi Jejak Terembesi ini, diajaklah kita menemui kata-kata dan larut di kedalamannya. Lantas menginginkan dan menemui sesuatu dalam sajak atau puisi-puisi yang rasanya dialami atau seperti dialami penulis sendiri atau kayak semacam mengalami peristiwa atau melihat sesuatu peristiwa dari sebuah kejadian. Entah itu kejadian internal atau kejadian pribadi, personal, maupun di luar kejadian di luar penulis sendiri gitu. Nah, di puisi-puisi ini diajaklah bersinggungan dengan pengalaman yang dinarasikan pada puisi-puisi di buku ini, kita pun diajak bernostalgia. Lebih dari itu, kita seperti berpiknik dan menikmati masa-masa meluangkan waktu untuk lebih dekat kepada diri sendiri, kayak semacam menemukan jati diri kita sendiri, terus lebih kayak lebih pada kayak semacam refleksi kepada diri sendiri gitu. Dari heningnya diri dari kebisingan demi kebisingan yang terjadi selama kita berkehidupan sosial atau berkehidupan bermasyarakat. Kecenderungan diksi yang sering digunakan adalah diksi alam kenangan, terus kenangan itu sendiri, mimpi, dan ruang rindu atau kerinduan. Bisa kita simak pada puisi Kisah-kisah Ingin Kudengar pada halaman pertama, di mana tokoh aku dalam larik puisi ini seperti mencerminkan atau menggambarkan betapa merindunya kepada pelukan dan mengenal kembali jati diri sendiri. Saya jadi teringat puisi Kak Aan Mansur yang bernapaskan sama mengenai pelukan dan mencintai diri sendiri, yang judulnya juga Pelukan. Sudah berapa banyak kita menyiksa atau kayak menekan diri kita sendiri dengan atau tanpa sadar? Apakah kita sadar pelakuan itu melukai diri kita sendiri? Dan sebenarnya yang berkenaan dengan penerimaan kita pada diri kita sendiri terlepas kelebihan dan kekurangan kita sebagai manusia. Antologi puisi Jejak Terembesi ini memakai banyak menggunakan narasinya itu banyak menggunakan aku, mu dalam menarasikan atau mengisahkan kisahnya di buku Jejak Terembesi ini. Sebenarnya karena puisi itu sesungguhnya apa yang mau kita omongin ya, apa yang mau kita omongin dan bagaimana cara menuliskannya. Terus adapun subjek yang sering muncul ialah rindu, kegelisahan, keheningan, dalam kurung sunyi, ingatan, nostalgia, kenangan, dan pelukan. Puisi-puisi Mbak Nora Septiari ini bersifat liris dan naratif keduanya, jadi berbentuk liris juga, berbentuk naratif juga. Yang mana seperti lagu, bunyi-bunyi seperti lirik lagu, terus mengisahkan dan menarasikan suatu hal ke dalam bentuk puisi. Dan bagian yang paling menonjol dari setiap puisi yang menyatukan keseluruhan puisi adalah kerinduan-kerinduan, kenangan, perenungan kepada diri dan juga orang-orang yang disayangi. Terus kegelisahan demi kegelisahan dan nostalgia itu sendiri yang tadi saya sudah sebutkan. Puisi-puisi Mbak Nora Septiari ini bertema tentang kesunyian dan pencarian juga perenungan kepada diri sendiri yang ditempa dengan berbagai macam pengalaman demi pengalaman. Barangkali kepahitan atau kedukaan itu sendiri yang melebur, yang mungkin tidak disadari penulis. Disinilah letak hal-hal yang menonjol tersebut. Terus selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Pertama saya mau yang kelebihan dulu. Kelebihan menerjemahkan segenap kepedihan atau kejadian yang menyusahkan hati dengan caranya sendiri. Dari kehilangan demi kehilangan, kecemasan demi kecemasan turut mewarnai setiap puisi-puisi
dari buku antologi puisi ini. Dikarenakan penulis terlahir dan besar di daerah Jawa, terkhususnya daerah Yogyakarta, secara tidak langsung menyeratkan dan mengenalkan bagaimana cara berpikir dan berlaku seperti wanita Jawa pada umumnya ke dalam sajak-sajaknya. Menikmati puisi-puisinya seperti menikmati sebuah lagu, ya, seperti yang saya bilang tadi. Simak saja puisi yang pada halaman pertama. Kisah-kisah yang ingin kudengar pada bait ke-6. Jangan pernah pergi, jangan. Pengulangan kata jangan di sini atau repetisi di sini dengan diikuti lirik selanjutnya, atau aku tidak akan tahu jalan kembali, seperti Kais yang tak lagi mengenali diri. Membawa saya jadi ingin tahu siapa itu Kais, dan lirik ini bunyinya pun enak didengar atau diucapkan atau seperti kita mendengarkan, seperti kita menyanyikan lagu. Menyanyikan lagu. Ya, Kidung ya, seperti kidung. Ya. Jadi puisi singkat, puisi singkat berjudul Bapak, begitu nikmat diresapi dan atau dihayati bersama-sama. Saya setuju nih penuturan Pak Joko Widodo pada epilog antologi puisi ini, yang merupakan sebuah ironi. Kesepian justru tumbuh di tengah keramaian dan kegaduhan. Saya melihat di sinilah letak puisi-puisi Nora Septiarini itu berada, dan di sini adalah kelebihannya. Nah, sementara sebenarnya saya tidak ingin menyebut ini sebagai kekurangan, akan tetapi beberapa puisi Nora Septiarini mengingatkan saya akan sebuah sajak yang cukup akrab, seperti dalam puisi Menulis Jejak dalam Sebuah Portal halaman 3 pada paragraf kelima bait terakhir. Kenanglah kita. Nah, saya melihat seperti sajaknya Haidar Anwar pada puisi Karawang Bekasi. Kenanglah kami. Bukan berarti tidak boleh memakai kosakata atau kalimat atau lirik tersebut, tapi biasanya orang awam seperti saya akan selalu teringat sajak yang rasanya akrab di telinga seperti sajak Haidar Anwar itu yang sudah legendaris itu. Lagi pula isi dari puisi Karawang Bekasi dan menulis jejak dalam sebuah portal ini, yang di dalam buku ini sama sekali berbeda. Puisi ini salah satu puisi favorit saya juga sebenarnya, karena perenungan dan penghayatan puisi yang begitu hidup bisa kita hayati. Nah, dari judul saya memperkirakan isi tentang dunia flora atau tumbuh-tumbuhan, ya, seperti yang saya sukain, ya, dunia flora. Ya, dunia tumbuh-tumbuhan saya suka banget. Terus dalam hal ini yaitu ekologi. Rupanya judul diambil dari puisi judulnya di halaman 28, judulnya 5 bait terembesi. Sementara tidak semua isi sebenarnya berkenaan dengan ekologi atau hal yang mengeksplorasi tumbuh-tumbuhan. Bahkan lebih banyak tentang kesunyian, terus ingatan, kenangan, dan kerinduan yang tampak jelas sekali mengitari seluruh isi dari buku antologi Jejak Terembesi ini. Merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan karya secara keseluruhan. Menurut saya, membaca sebuah buku puisi ini seperti kita membaca buku harian si penulis. Ya, karena seperti itu sebenarnya buku puisi. Setidaknya kita menjadi tahu apa yang ada di pikiran dan bagaimana cara ia mengolah atau menuturkan atau menerjemahkan isi pikirannya ke dalam bentuk tulisan, dalam hal ini ke dalam bentuk puisi. Puisi-puisi Mbak Nora Septiarini syarat dengan tema penghayatan pada jati diri. Ada kalanya mencerminkan konflik batin yang mendalam. Di sana ada kerindu, keheningan, ingatan, nostalgia, kenangan, pelukan yang melebur. Ada puisi yang bermakna religius, juga lebih banyak nyanyian sunyi dan kegelisahan disajikan dengan penghayatan yang saya rasa juga pas. Penghayatan yang bagi saya turut membuat antologi puisi Nora Septiarini ini menjadi kaya. Secara keseluruhan bercerita tentang kerinduan dan kasih sayang lebih kepada diri, pengenalan diri, lingkungan, dan orang sekitar yang disayanginya. Juga tentunya kenangan demi kenangan yang turut mengesankan Mbak Nora Septiarini. Dan akhirnya jadilah antologi puisi yang berjudul Jejak Terembesi ini. Ada beberapa puisi yang saya favoritkan di sini.
dalam puisi berjudul menulis jejak dalam sebuah portal, pada halaman 3 pada larik atau sajak yang berhuruf miring itu, kita telah bertemu di pusat hati, sisanya ilusi. Nah, saya dibuatnya memikirkan puisi ini berulang kali gitu. Jadi kayak saya membaca lagi dan membaca lagi, kontemplatifnya itu mengena ke hati saya, ke hati sebenarnya ke hati pembaca, dan khususnya adalah mengena ke hati saya. Ada juga puisi pada halaman 44 berjudul Keturunan yang Nampak yang diperuntukkan untuk Ananda tercinta. Di sini peran sebagai ibu begitu terharunya ketika melahirkan seorang Diandra dan menuntut ia berjalan sehingga tumbuh besar, juga segenap harapan masa depan untuknya. Ada rasa haru yang menggebu pada puisi ini, itu sangat apa ya? Kalau bagi seorang ibu tuh kayaknya kalau baca ini langsung terenyuh gitu. Walaupun saya masih bujangan ya, tapi saya bisa merasakan gitu seorang ibu yang melahirkan gitu ya, tahu lah. Terus ini mungkin sebagai kata penutup. Nah, jumlah penulis perempuan sedikit ketimbang laki-laki itu jelas ya. Padahal ya di dunia ini kan perempuan tuh lebih banyak loh daripada laki-laki. Tapi kenapa yang jadi penulis malah kebanyakan laki-laki? Wah ini. Terus penulis sudah penulis itu sedikit, jumlah penulis puisi perempuan jauh lebih sedikit lagi. Terus jadi saya berharap Mbak Nora Septi Arini bisa konsisten untuk berada di jalur kepenulisan yang tidak mudah ini. Jalannya tidak mudah, pasti penuh banyak liku-liku, berkelok. Terus demikian ulasan buku pada beda buku Jejak Besi dari saya. Kurang lebihnya saya aturkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Mbak Andri. Ulasannya cukup nikmat sih untuk didengar gitu. Dan beberapa juga aku kayaknya iya sih kayak gitu sih gitu kan. Menyentuh ya gitu, menyentuh hati pembaca ya gitu. Oke, terima kasih Mbak Andri atas ulasannya yang apik banget gitu. Semoga nanti ngulas lagi ya gitu. Aku pengen dengar juga gitu buku-buku yang lain. Boleh. Maaf ya kalau kepanjangan. Nggak apa-apa Mbak, aku punya semua waktu buat dengerin. Oke ya, terima kasih. Sekarang ini pembicara kedua kita, Pak Rahardi, boleh langsung Pak. Saya juga mau dengar nih apa sih yang ada dalam puisi Mbak dalam Jejak Trembesi ini di kacamata Pak Rahardi sebagai seorang sastrawan dan wartawan juga. Dipersilahkan Bapak. Terima kasih. Tadi sampai tuh mau nyebut kelahiran tahun 50 aja kok ya, berat amat. Ada juga yang dulu si Sopo itu Maman itu mau nyebut saya dropot SMA juga berat sekali gitu. Pendidikannya apa gitu loh. Kan saya sekolah saya SMA nggak lulus ya, mestinya disebutkan. Nah gini, kita itu menghadapi puisi itu jangan terlalu serius, karena orang-orang kan kadang-kadang ngelihat itu gini, saya nggak paham ini puisi ini. Nah, puisi memang bukan untuk dipahami, puisi itu untuk dibaca, dinikmati, diresapi. Kalau tertarik, kalau tidak kan ya nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya saya kok nggak tahu maksudnya puisi, nah puisi kan memang bukan pengumuman, bukan pemberitahuan. Jadi ya memang tidak perlu tahu. Kok kalau kita membaca itu teori nuklir yang rumit-rumit itu kita nggak tahu kok nggak apa-apa. Atau membaca resep dokter misalnya, artinya apa sih ini kita nggak tahu, juga nggak ngeluh kan? Resep dokter kok nggak diketahui ya. Puisi bukan untuk diketahui, bukan untuk dipahami, tetapi untuk dibaca dan diresapi. Siapa tahu bermanfaat untuk yang bersangkutan dan bisa lebih memanusiakan yang bersangkutan dibanding sebelum baca puisi. Lalu tentang Jejak Trembesi itu setelah saya baca ya, karena kalau mau ngulas kan harus baca ya.
itu konstan. Si penulisnya itu serius dan konstan, dan yang seperti ini juga jarang ya. Biasanya itu yang bagus 1-2, lalu kemudian lainnya itu kendor, itu kebanyakan termasuk penyair-penyair besar biasanya begitu. Konstan dengan diksi-diksi yang juga cukup bagus. Nah, akan tetapi ini puisi yang semacam ini itu di termasuk penulis-penulis yang sudah penyair-penyair yang sudah besar itu kadang-kadang terjebak menghasilkan puisi bagus. Tetapi itu bukan dia, bukan khas dia gitu. Jadi ibaratnya ini penyair itu bikin rumah ya di kompleks perumahan gitu sama. Jadi kalau kita lihat itu rumahnya si A itu yang mana itu bingung karena bentuknya seragam, lalu modelnya seragam, tanaman yang ditaruh di halaman rumah itu juga sama, jadi orang bingung. Termasuk penulis penyair-penyair yang sudah beken. Misalnya si Bali itu siapa itu? Suka lupa ingat nama itu. Itu bukan sih yang diterbitin Kompas itu siapa itu? Yang di Bentara Budaya itu. Itu rapi. Jadi saya katakan puisi dia itu rapi, tetapi yaitu ini kalau namanya dihilangkan gitu, saya nggak tahu ini puisinya siapa gitu. Jadi ibaratnya rumah yang bagus di komplek tadi itu ini bagus semua, tidak jelek ya. Tapi kita nggak tahu ini tadi rumahnya yang mana sih. Nah, ini beda dengan penyair-penyair yang memang mempunyai ciri khas yang kalau kita baca selintasan, oh itu dia misalnya. Nah, apakah yang ini juga akan bagus? Belum tentu. Misalnya karya-karya Darmanto Yatman itu meskipun namanya dihapus kita sudah tahu ini Mas Darmanto ini, tapi puisinya nggak terlalu bagus. Ya dibandingkan dengan puisi-puisi yang penyair lain yang meskipun karakter pribadinya tidak kuat, tapi puisinya bagus. Jadi ini pilihan ya, kita mau menghasilkan puisi yang bagus tapi tidak punya karakter, atau menghasilkan puisi yang berkarakter tapi tidak terlalu bagus. Nah, idealnya memang menghasilkan puisi yang punya karakter tetapi juga kualitasnya oke. Nah, lalu yang kedua itu tentang orang menulis puisi itu kan karena ada sesuatu yang mengganjal di hatinya dan itu tidak bisa diatasi dengan cara lain. Kalau bisa diatasi dengan ngamuk, ya pasti dia akan ngamuk. Banting piring, mecahin jendela kaca atau apapun itu. Atau misalnya berkeluh kesah curhat ke temennya. Kalau sekarang pakai WA curhat gitu. Nah, karena tidak bisa melakukan hal lain selain menulis puisi, penyair benar menulis puisi. Nah, tentu saja dalam menulis itu ada dua pilihan. Yang pertama, penyair menyampaikan unek-unek yang ada di hatinya itu dalam bentuk puisi. Lalu, nah kalau toh ada objek yang ditulis itu hanya digunakan untuk cantolan. Itu yang pertama. Ya boleh-boleh saja kalau ternyata yang ada di dalam hatinya itu hebat gitu ya bisa menjadi puisi bagus. Tetapi kebanyakan itu baru akan bagus kalau yang ada di hatinya itu disingkirkan, diredam, kemudian yang dieksplor itu objek yang akan ditulis. Nah, jadi misalnya yang menjadi judul puisi Nora ini kan Trembesi ya. Trembesi itu judul puisinya 5 bait Trembesi. Nah, di sini pohon Trembesi itu kurang dieksplor. Ya mestinya kan kalau saya nongkrong di bawah pohon Trembesi berlama-lama itu saya akan melihat bagaimana kalau kena angin, bagaimana bunganya, bagaimana buahnya, lalu bijinya itu kalau disangrai enak loh itu Trembesi itu. Lalu bagaimana kalau pas hujan, bagaimana kayunya dimanfaatkan, macam-macam. Bagaimana kalau daunnya itu rontok
sawah-sawah di Jogja itu sampai sekarang daun trembesi suka masih dipangkas, dimasukkan ke sawah untuk pupuk. Nah ini yang tidak dieksplor banyak, hingga yang tampil sebenarnya trembesi hanya sebagai cantelan dari sesuatu yang ada di hati penyair. Nah ini kalau saya bandingin dengan Rendra itu ketika di Amerika dia juga BT mungkin juga bokeh, tidak punya duit, lalu dia datang ke kafe, nah dia menulis, mengekspor kafe itu, dia ekspor dengan sangat bagus. Judul puisinya itu Blues untuk Boni. Ini saya bacakan beberapa baitnya ya. Kota Boston lusuh dan layu, karena angin santer, udara jelek, dan malam larut yang celaka. Di dalam kafe itu, seorang penyanyi negro tua bergitar dan bernyanyi, hampir-hampir tanpa penonton. Cuma 7 pasang laki dan wanita berdusta dan bercintaan di dalam gelap, mengepulkan asap rokok kelabu seperti tungku-tungku yang menjengkelkan. Ia bernyanyi, suaranya dalam, lagu dan kata ia kawinkan. Lagu beranak 100 makna, Georgia yang jauh. Di sana gubuk-gubuk kaum negro, atap-atap yang bocor, cacing tanah dan pelagra. Georgia yang jauh disebut dalam nyanyinya. Orang-orang berhenti bicara. Dalam kafe itu tak ada suara, kecuali angin menggetarkan kaca jendela. Georgia dengan mata terpejam si negro menegur sepi, dan sepi menjawab dengan sebuah tendangan jitu tepat di perutnya. Maka dalam blingsatan ia bertingkah bagai gorila tua yang bongkok, meraung-raung sembari jari-jari galak di gitarnya mencakar dan mencakar, menggarui rasa gatal di sukmanya, dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tunjukkan, ini Blues untuk Boni itu salah satu masterpiece-nya Rendra ya. Apa yang menjadi ganjalan pikirannya itu tidak muncul di puisinya, tetapi dia mengeksplor hal-hal yang sejalan dengan yang dirasakan, yang dia rasakan. Yang dia rasakan itu muram, dan kalau kita baca, kita dengarkan Blues untuk Boni itu sangat muram. Dan kemuraman Blues untuk Boni itu mewakili kemuraman hatinya. Nah ini kalau misalnya dalam bayangan saya trembesi itu kalau diekspor, wah luar biasa itu. Nah, tetapi ini kan yang ini udah ditulis ya, itu nggak puisi biasanya kan kalau yang konvensional itu ya nggak ada penulisan ulang, ya nggak tahu kalau penulis milenial itu kemudian saya mau nulis lagi ya, itu juga boleh aja, tidak ada larangan. Nah lalu ada satu lagi itu Chairil Anwar, itu masih, saya nggak tahu sebenarnya puisi itu ditulis pada zaman Jepang, berarti sebelum tahun 45 atau setelah Indonesia merdeka tahun 46. Tapi di tanda tahunnya itu 46, judulnya itu Senja di Pelabuhan Kecil, ada ini sebutannya buat Sri Ayati. Nah kisahnya itu Chairil ini ngapelin Sri Ayati, datang, bukan ngapelin lah, itu bukan pacarnya ya, tapi datang ke tempat pondokan Sri Ayati itu, dan Sri Ayati karena udah punya pacar, dia mengatakan kamu jangan datang-datang lagi, saya itu udah punya tunangan, istilah dulu kan tunangannya. Nah dalam kondisi ini down, kelimpungan karena ditegur untuk tidak datang itu, si Chairil jalan-jalan ke pasar ikan, dan kemurungan hati Chairil itu dimunculkan dalam puisi yang judulnya Senja di Pelabuhan Kecil. Sri Ayati itu pada akhirnya menjadi istri Mayor Jenderal TNI Suparsono yang menjadi kepala rumah sakit tentara di Magelang. Beliau wafat meninggal itu baru 30 Desember 2009 dalam usia 90-an. Nah, Senja di Pelabuhan Kecil itu seperti ini. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang, rumah tua, pada cerita, tiang serta temali, kapal, perahu tiada berlaut.
menghembus diri dalam memperkaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelopak elang. Menyinggung muram, desir hari lari berenang. Menumung bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak, dan kini tanah dan air tidur hilang ombak. Tiada lagi, aku sendiri, berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap, sekali tiba di ujung, dan sekalian selamat jalan. Dari pantai keempat, seduh penghabisan bisa terdekat. Jadi, senja di pelabuhan kecil itu demikian mengeksplor suasana pelabuhan Sunda Kelapa, dulu namanya Pelabuhan Pasar Ikan. Kalau toh bahwa puisi ini terkait dengan Sri Ayati, itu hanya di atasnya, senja di pelabuhan kecil buat Sri Ayati. Akhirnya itu biasa mencantumkan nama-nama perempuan di puisinya ya. Kemudian yang menunjukkan bahwa ini puisi terkait dengan sakit hatinya Carel waktu diusir dari rumah Sri Ayati, ini kali tidak ada yang mencari cinta. Tapi selanjutnya dia mengeksplor pelabuhan Pasar Ikan. Jadi ini pilihan bahwa apakah objek-objek yang kita tulis itu hanya akan menjadi kapstok, menjadi cantolan, atau justru itu yang dieksplor. Dua-duanya boleh. Nah, tentu saja memang harus konsisten kalau kita mengeksplor objeknya, seperti TKP yang ada penyanyi Negro Tua, lalu ini senja yang muram di pelabuhan kecil, jadi kita ekspor. Jadi Trembesi itu bisa diekspor demikian hebatnya, atau kalau tidak memang nggak apa-apa, Trembesi hanya sebagai cantolan, tetapi permasalahan yang kita tampilkan itu memang bersifat universal. Kalau permasalahannya itu persoalan misalnya saya sedang bokek gitu, lalu saya tampilkan dalam puisi saya, ya kemungkinan orang akan mengatakan, loh saya itu biasa, saya juga sering bokek seperti itu. Jadi idealnya memang hal-hal yang bersifat tentu saja itu besar, kemudian yang menyangkut kepentingan banyak orang misalnya, itu akan lebih kuat kalau itu yang ditampilkan bukan mengeksplor objeknya. Tetapi pada umumnya puisi-puisi yang baik itu hal-hal yang mengganggu pikirnya itu diredam, ditekan, istilahnya itu menjaga jarak ya. Kalau misalnya seseorang baru kehilangan orang yang paling dicintai, atau misalnya bukan hanya meninggal, putus cinta misalnya, atau diusir seperti Carel tadi, itu pasti mengganggu pikirannya. Jaga jarak dulu. Jadi kalau tidak itu yang muncul ya emosi sesaat, bukan hal-hal yang betul-betul bisa diredam. Nah, saya akan memberi contoh satu lagi, itu ini buat puisinya Tarji ya. Ini dia tidak menggunakan objek karena ini puisinya lebih sulit, karena sebenarnya yang saya maksudkan di awal bahwa ini khas Sutarji yang tidak berdasarkan objek yang diamati, tidak berdasarkan hal yang mengganjal di pikirannya, mungkin juga ada tetapi sangat tidak muncul di sini. Judulnya itu Tapi. Aku bawakan bunga padamu, tapi ku bilang masih. Aku bawakan resah padamu, tapi kau bilang hanya. Aku bawakan darahku padamu, tapi kau bilang cuma. Aku bawakan mimpiku padamu, tapi kau bilang meski. Aku bawakan dukaku padamu, tapi kau bilang tapi. Aku bawakan mayatku padamu, tapi kau bilang hampir. Aku bawakan arwahku padamu, tapi kau bilang kalau. Tanpa apa aku datang padamu, wah. Itu
puisi ini agak sulit untuk ditiru, untuk ditulis karena ini merupakan konsep puisi yang khas Sutarji dan tidak ada objek yang dieksplor dan seluruhnya itu permainan kata-kata. Tentu menjadi pertanyaan, mungkin Anda semua akan nanya, loh, mosok membandingkan ini puisinya si Nora ini dengan penyair-penyair Peselu ini, bukan membandingkan ya. Ini membandingkan bagaimana seseorang itu menulis puisi itu kalau mau betul-betul kuat ya memang harus seperti itu. Nah, tentu saja memang apakah kalau hanya ingin menulis puisi yang seperti itu nggak boleh, ya boleh, dan itu penting karena fondasi sastra Indonesia itu terbangun oleh puisi-puisi yang seperti ini, dan itu banyak dengan komunitas-komunitas sastra yang sangat banyak. Lalu, kalau memang inginnya, wah saya itu nulis cukup seperti ini, tidak mau yang aneh-aneh, tidak mau juga boleh. Karena apa? Itu jauh lebih terhormat dibandingkan dengan misalnya ada orang yang menulis puisi yang lebih jelek dari puisinya Nora ini, tetapi bayarin orang untuk menokohkannya sebagai tokoh sastra, sebagai penyair yang penting, nah itu sebenarnya tidak terlalu terhormat. Saya lebih hormat kepada orang-orang seperti Nora ini karena apa? Karena dia menulis lalu kemudian diterbitkan, lalu ya sudah, tanpa dengan pretensi macam-macam, tidak minta diakui sebagai satu dari 33 tokoh sastra yang paling berpengaruh, atau tidak tiba-tiba minta ini mau dicalonkan hadiah Nobel, kan tidak itu. Jadi ini lebih terhormat. Lalu tentu saja memang hal-hal semacam ini penting, dan diskusi-diskusi semacam ini juga penting karena sebuah ulasan, sebuah kritik itu bukan hanya untuk yang puisi yang dikritik ya, tetapi juga bermanfaat untuk yang nulis, juga bermanfaat untuk mereka-mereka yang mengikuti ulasan tadi. Meskipun bahkan ulasan itu sudah lama ditulis gitu, masih bisa diikuti dan untuk pembelajaran. Karena bagaimanapun juga hal semacam ini tidak akan pernah selesai. Kalau ada yang mengatakan puisi udah selesai, ya itu memang boleh saja, tetapi sebenarnya proses ini akan terus berlanjut. Dan kalau sekarang itu misalnya orang-orang seperti Jokpin ini menjadi tren gitu ya, itu sebentar lagi akan digantikan oleh orang lain yang akan lebih tampil lagi dengan hal-hal yang lebih baru. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahardi atas ulasannya. Nikmat sekali ya mendengar, juga banyak ilmu, juga dapat banyak pembelajaran. Tepuk tangan dulu teman-teman semua. Pembahasannya asik dan bisa dinikmatin, bisa bahwa kita mengetahui apa-apa aja yang diperlukan. Sebagai saya juga nulis puisi, juga dapat pembelajaran sih apa yang harus saya lakukan ketika menulis puisi. Terima kasih Pak Rahardi, sehat selalu, dan ditunggu kabar-kabar pembicaraan selanjutnya. Aku lanjut ke Mbak Nora nih, mungkin ada apa gitu kesan-pesan gitu setelah kalau aku biasanya sama Mbak Nora ini biasanya dibantai gitu. Gimana nih Mbak Nora ini? Aduh, habis kena bantai ini gimana ini perasaan dan kesannya Mbak Nora? Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman, Pak F. Rahardi, teman-teman juga dari Radio Buku, dari Interlude, juga dari Apresiasi Sastra. Terima kasih sekali pada malam hari ini diberi kesempatan untuk menyemai buku puisi Jejak Trembesi. Jadi ingat tentang menyemai Jejak Trembesi, saya ada sebuah hal yang ingin saya semai kapan-kapan ke Radio Buku, biji trembesi. Nah, barangkali kapan-kapan main ke Sewon biar mencicipi biji trembesi, tidak hanya mencicipi puisi dari Jejak Trembesi.
Nah, terima kasih sekali Pak Efra Hardi sudah banyak memperbincangkan tentang puisi. Puisi saya juga puisi yang relevan, puisi yang lain yang bisa menjadi pembelajaran juga tentunya untuk saya dan juga Mbak Andrea Septi. Wah, ulasan yang cukup panjang luar biasa. Terima kasih. Belajar banyak dari Pak Efra Hardi terkait dengan jejak terembesi. Ada pertanyaan dari teman. Sepertinya untuk di buku Jejak Terembesi ini semuanya tidak mengulas, tidak membicarakan tentang terembesi. Iya, memang. Tapi lebih tepatnya membicarakan tentang jejak. Nah, jejak ini, kenapa saya beri nama buku puisi yang pertama ini saya beri nama Jejak Terembesi? Ini mengingat terembesi itu sebuah pohon yang sangat filosofis, sebuah pohon yang sangat megah menurut kacamata saya. Selain teduh, terembesi juga membuat saya mendapatkan aura yang sangat kuat sekali ketika saya menikmati kesendirian, menikmati kesunyian, juga menikmati momen menulis saya untuk mendapatkan news terutama atau inspirasi. Nah, biasanya dari puisi-puisi yang saya tulis ini, saya lebih suka sekali mencatat apa yang saya lihat. Misalkan dari pohon-pohon yang saya lihat, misal dari pohon yang saya tuliskan di sini Sente Wulung, ada juga beberapa pohon terembesi, juga tidak lepas dari kereta dan stasiun. Itu yang paling saya sukai. Terembesi, kereta, dan juga kopi. Nah, dari penjelasan Pak Efra Hardi tadi, saya semakin ingin memperdalam. Kenapa dalam menulis sebuah puisi belum mencantumkan secara utuh, mungkin hanya sebagai sematan, mungkin hanya sebagai cantolan, tapi harapan saya dari sini menuliskan Bapakku. Iya, itu Kakong, itu Om. Maaf. Halo Adek. Diandra mau ikut baca puisi. Di sini. Nah, ini salah satu inspirasi saya dalam menulis puisi juga. Sebentar. Kakak ada di sana. Ya, ada di sana dulu. Nah, ada sana dulu. Pak. Adik. Maaf, ada iklan. Nah, dari puisi dari puisi Jejak Terembesi ini kembali ke tadi ya, kenapa saya beri nama Jejak Terembesi? Karena puisi yang saya tulis dari tahun 2005 sampai 2022 ini 2021 kalau salah. Kenapa 20 tahun baru bisa menulis satu buku ternyata. 20 tahun saya mengenal puisi dan baru bisa menulis ini. Maka saya beri judul bukunya sebagai Jejak dan Terembesi karena secara filosofis yang sudah saya paparkan tadi. Dan satu hal yang paling penting, setiap hari karena saya melihat pohon terembesi, saya selalu melewati pohon terembesi itu dan baru sadar, kenapa sih pohon ini baru saya ketahui kalau pohon itu bernama terembesi. Yang saya tahu pohon itu bernama munggur. Baik. Hanya karena satu kata. Kenapa saya tidak memilih kata jejak munggur, atau jejak saman, atau jejak Ki Hujan? Padahal itu sama-sama satu nama. Coba, ketika saya merasakan kata terembesi, sambil terpejam, sambil merem, terembesi itu seperti ada sebuah kekuatan yang sangat powerful, yang sangat kuat ketika kita mengucapkan kata terembesi. Beda ketika kita mengucapkan munggur. Oh, beda sekali. Nah, dari satu kata itu seperti ada kekuatan dan membangun diri saya sendiri untuk lebih kuat dalam menulis, tentunya juga mengasah ketajaman dan yang paling penting di sini mengeksplor segala hal yang bisa saya simbolkan, sedikit bermain semiotik di situ untuk menandakan hal-hal yang mungkin tidak harus saya sampaikan secara lugas dalam tulisan saya. Nah, selain ini saya juga mau mengucapkan terima kasih selain kepada tim bedah buku pada malam hari ini, Pak Efra Hardi, Apresiasi Sastra, Radio Buku, juga saya sampaikan terima kasih juga kepada teman-teman dari penerbit Interlude,
juga dari editor serta kepada prolog teman-teman dari kelas puisi Bekasi. Mungkin sudah terwakil ada beberapa teman juga di sini. Pak De Budi Setiawan, terima kasih sekali. Nah, juga kepada sahabat saya Mutia Sukma, Ahmad Kohawan, Mahwi Air Tawar, juga ini salah satu moderator, ini sahabat saya juga, adik saya juga. Terima kasih sekali sudah membantu dalam proses jejak Trembesi yang sudah lahir pada bulan Maret kemarin. Nah, kiranya itu saja. Mohon maaf ada sedikit gangguan tadi. Sudah ada beberapa pertanyaan ya. Saya kembalikan kepada Mas Anugrah Prasetya. Silakan. Oke, terima kasih atas kesan dan pesannya ya Mbak Nora ya. Sangat berkesan sekali di saya. Filosofi Trembesi itu memang unik sih ketika kita membayangkan ketika menutup mata gitu. Dapat diterima. Oh ya, aku mau ngasih info untuk ada giveaway 2 buku ya, 2 buku Jejak Trembesi pastinya, nggak mungkin puisinya Rendra, nggak mungkin puisinya Khairil, pasti puisinya Mbak Nora dong di giveaway. Nah, untuk 2 pertanyaan yang oke nanti kita chat deh, tenang. Lumayan ini dapat buku gratis. Siap-siap ya Mbak Nora ya untuk memberikan bukunya kepada para peserta. Ya, ada mau ngomong apa Mbak? Silakan. Siap, 2 buku ya untuk penanya yang beruntung. Oke, selanjutnya ini ada pembacaan puisi dulu. Kita hiburan dulu setelah kita belajar yang agak menguras energi, kita mau hiburan dulu. Untuk pembacaan puisi ada Mas Irfan Hakim sama Mbak Anindya Puspita. Aku pengen Mbak Anindya dulu deh untuk ngebacain puisi-puisi ini. Halo Mbak Anindya. Halo Mbak. Paspornya. Halo Mbak. Oke. Mohon maaf. Terdengar iya. suara saya? Oh ya, terdengar walaupun jauh Oke. di Thailand sana. Sampai kok ke telinga saya. Agak putus-putus jaringannya di Thailand, Mbak ya. Iya, lumayan. Lagi hujan kan? Mas Anugrah hujan, bisa kan? mendengar saya dengan jelas karena jaringannya agak bermasalah kadang-kadang. Agak putus-putus sih, Mbak. Agak putus-putus gitu aku dengar. Mungkin sekarang bisa masih cek lagi. Putus-putus? Masih putus-putus? Atau Oke. share video saja dulu ya, Jelas Mas? kok nih. Jelas. Okay. Sangat jelas. Tadi diputar antenanya kayaknya itu. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Sawadika, karena tadi sudah disapa dengan Mas Anugrah dengan Sawadikap ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Oke, selamat malam. Saya ingin membacakan sebuah puisi yang menurut saya saya agak tahu tentang cerita ini gitu ya. Oke. Perempuan berselimut bakau untuk Linda. Dedaunan rimbun, getah berbatang larung ke seberang. Seorang perempuan menahan biduk di tepian. Tangan-tangan melompat meraih pundak dengan lirih. Tangismu tegar dengan luruh. Di kepalaku
Kita hidup sebagai mesin waktu, merangkum peristiwa demi peristiwa, menaiki perahu demi perahu. Meski kadang kita harus berpindah biduk, sekoci, atau berlabuh di dermaga berbagai negara. Kita hanya mengikuti apa yang telah ditakdirkan dan digariskan. Meski tak selalu tegak lurus dengan langit, namun lebih baik daripada melarikan diri ke dalam diri sendiri. Lin, matahari tak pernah kikil di kesunyian, bukan? Yogyakarta, Oktober 2021, karya Nora Septi Harini. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Saya sebetulnya menyiapkan video juga. Kalau misalnya sinyalnya agak bermasalah. Boleh. Boleh sharing? Oke. Boleh, silahkan. Puisinya screen. Kelahiran paling dalam untuk Buning. Kau adalah ibu yang tekun merawat cuaca. Masih tercatat dalam ingatan tentang sebuah kelahiran yang menghadirkan gerimis senja. Bumi menangisi getaran paling getir. Peristiwa demi peristiwa tercatat dalam takdir. Saat jutaan rumah roboh tenggelam, anak-anak hilang suara. Malaikat mengirim seserpih dalam rinai penantian. Rimba semesta dikoyak tangis suci. Langit runtuh dihelat batin. Anak-anak sembunyi. Roh-roh menyalakan api. Lukisan pilu yang bakal berdarah juga. Kembang Citra Linggayoni lahir dari cupu manik duka. Matanya membiru serupa abu. Menyiapkan tungku yang bakal tersapu gerimis malam Sabtu. Barangkali guncangan besar dan hujan badai
membikin darahmu nanar. Digugup jantungmu, kuhitung setiap degup. Tubuh tersiram peluh, mengujar napas dengan cengkraman. Lengking gerimis berpendar dari sayatan. Serat menambal sulam, jadi rintihan kelahiran. Yogyakarta, Januari 2021, karya Nora Septi Arini. Kayaknya tetap belum bisa ya, nanti saya Oke deh, terima kasih. Ke handphone dulu. Oke, nanti. Iya, terima kasih Oke. Mbak Nindya atas pembacaan puisinya. Sama-sama, Bang. Iya. Sekarang pembaca kedua Mas Irfan Hakim. Halo Mas Irfan. Halo Mas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran. Lagi berkeringat-keringat nih. Oh iya, sorry. Habis latihan nih pasti. Baru selesai latihan soalnya. Oke, siap. Oke, udah panas, sudah latihan. Langsung lah ini ya Bang. Langsung sikat ya. Siap. Sebelumnya selamat untuk Mbak Nora atas puisi barunya. Saya akan membawakan satu puisi paling depan, halaman 1. Judulnya 10 menit. Sorry, ada yang berisik dulu. Sekilas info. Nora Septi Arini. Kisah-kisah ingin kudengar. Aku ingin mendengar kisah-kisah. Bukan tentang sesuatu yang retak. Aku ingin melihat sepasang matamu yang teduh. Bukan tentang sesuatu yang pecah terbelah. Aku ingin mendekap rindu, agar tak pergi pelupuk. Bukan tentang sesuatu yang redup, lalu menjauh. Aku ingin berlari ke stasiun dan berseru, aku mencintaimu, kekasih. Sampai puisi cemburu. Ke dadamu, ku ingin rasakan pelukan. Air matamu jatuh di pipiku, usah kau seka, sebab tangismu, tangisku juga. Jangan pernah pergi, jangan. Atau aku tidak akan tahu jalan kembali, seperti Kais yang tak lagi mengenali diri. Yogyakarta, Februari 2021. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Irfan atas pembacaannya. Sukses selalu Mas Irfan. Siap, sama-sama. Sekali lagi selamat Mbak Nora. Terima kasih, Sim. Oke, mungkin udah 2 orang ini angkat tangan ini. Kenapa ini? Nggak tahan lihat kamera atau gimana ini 2 orang angkat tangan aja? Buru-buru amat sih. Pengen buku ya. Jadi gimana ini Mbak Anin mau bisa melihatkan video pembacanya? Biar aku nggak penasaran nanti malam tidur ini Mbak.
Tolong. Ini katanya di grup, nanti dikirim ke grup aja gitu ya? Ya nggak? Oh, oke. Ini berarti kasih pertanyaan, kasih Pak Rahardi nih kayaknya banyak yang ditanya ini. Nggak ada ini yang mau bertanya ke Mbak Andrea gitu? Nggak ada ya? Oke deh, aku langsung aja ini ke Mas Iwan C. Saputra. Halo Mas Iwan. Bisa hidupkan kameranya, Mas? Biar aku bisa mengenali dirimu, Mas. Tolong, Mas. Halo. Mas Iwan. Halo, Mas Iwan. Kalau tidak ada suaranya, bakalan saya lempar ini ke sebelahnya. Oke, Mas Iwan, kita lewatin dulu. Mungkin karena tidak bisa, antenanya lagi ini ya, lagi hujan mungkin ya. Aku mau ke Mas Yohan Mataubana. Halo Mas Yohan. Halo. Halo. Selamat malam. Malam di sana kan, Mas? Selamat malam. Oh iya. Anu. Apa kabar, Mas Yohan? Baik. Ini hari baru bisa ketemu. Alhamdulillah. Mana ini wajahnya ini? Oh ini. Halo. Gimana, apa kabarnya tadi, Mas? Aku kurang dengar tadi. Selamat malam. Oh. NTT sudah jam 9. Waduh, selamat malam. Ya, di sini jam 8 sih, di Jawa sentris. Ya, silakan Mas Yohan, langsung aja. Mungkin udah greget ini pengen nanya ini. Tanya apa nih Mas Yohan ini? Ke siapa? Terima kasih sudah kasih kesempatan untuk saya. Jujur saya tuh terkesima sekali kalau ketika mendengar ulasan dari Mbak Andrea dan Pak Rahardi. Kalau Mbak Andrea itu saya ingin bertanya sedikit. Ini kira-kira nih, setelah membaca dan mengulas puisinya Mbak Nora, mungkin ada kekhasan yang dimiliki oleh Mbak Nora yang Mbak Andrea temukan. Mungkin itu. Mungkin bisa dibeberkan. Yang kedua untuk Pak Rahardi, saya ingin bertanya tadi tuh sedikit menyinggung tentang puisi yang berkualitas tuh. Jadi saya ingin bertanya nih, puisi berkualitas itu seperti apa? Yang ketiga untuk ini Mbak Nora nih. Saya ingin bertanya nih, kira-kira apa sih, mengapa Mbak Nora mau menulis puisi terambisi? Nah, terima kasih. Tuh. Oke, Mas Yohan. Terima kasih atas 3 pertanyaannya sama ketiga 2 pembicara dan 1 orang penulis bukunya langsung ya. Mungkin ini gimana ini Mbak Nora ini? Aku mau ke Mbak Nora dulu nih. Karena ini sesuatu yang mengganggu di aku sih. Kenapa sih menulis puisi? Gitu. Aku langsung jawab. Ada yang tanya langsung aku minta langsung jawabannya. Biar nggak lupa. Baik, ya terima kasih Yohan. Kenapa sih ya? Mengapa mau menulis puisi terembesi? Yang pertama, ingin menjadi manusia seutuhnya yang bisa mengasah kepekaan dan menuliskan hal-hal yang dilihatnya. Dan kenapa terembesi? Sudah saya jelaskan tadi ya. Barangkali ini sebagai simbolik, sebagai tanda. Ternyata setua ini saya baru bisa menulis. Tapi sesungguhnya masih kembali kepada filosofi terembesi tadi. Agar apa yang saya tulis bisa meneduhkan dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Tidak hanya dinikmati dari keindahan katanya, tapi juga dinikmati dari pembacaannya, walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Begitu, Yohan.
Terima kasih Mbak Nora atas jawabannya yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua itu tadi soal Mas Yohan. Halo Mas Yohan, aku ini agak lupa udah kan. Soal kualitas ya tadi Mas ya. Kualitas ya tadi. Kualitas. Ke Pak Rahardi ya. Boleh disebutkan ulang Mas pertanyaannya Mas? Tadi kalau tidak salah tadi Pak Rahardi sempat menyinggung tentang puisi yang berkualitas. Saya juga penasaran nih, puisi yang berkualitas itu menurut Pak Rahardi seperti apa? Oke. Pak Rahardi bisa langsung monggo dijawab atau gimana Pak? Silahkan. Yang berkualitas dan yang berkualitas baik dan yang tidak baik itu tidak hanya puisi kan. Wajah orang kan juga kualitasnya ada yang baik, ada yang buruk. Saya itu termasuk yang tidak baik. Nah, yang bagus gimana? Yang bagus itu bersifat universal dan abadi. Sesuatu yang bersifat universal dan abadi. Jadi kalau orang mengatakan cantik dan ganteng itu kan subjektif, enggak. Yang subjektif ada, tapi sebenarnya kalau ngomong cantik dan ganteng itu universal dan abadi. Makanan enak sama. Jadi cantik di zaman Mesir kuno dan ganteng zaman Mesir kuno itu kalau sekarang kita amati itu lukisan-lukisan yang menganggap itu orang ganteng, orang gagah, orang cantik itu ya bener cantik, ganteng. Jadi puisi-puisi Afrika kuno yang diterjemahkan Sapardi kalau nggak salah itu, ini memang bagus, saya bisa menikmati dan itu menggugah ini, menginspirasi dan menggugah kreativitas ya. Puisi-puisi Cina klasik misalnya itu kan dituliskan ribu tahun yang lalu dan dalam bahasa Mandarin ya. Kita baca sekarang masih relevan, masih bagus. Karya Khairil yang saya bacakan tadi itu kan ditulis tahun 46, saya belum lahir itu. Tapi saat ini pun saya baca, saya masih merasakan bahwa itu hebat itu. Artinya Khairil bisa mengeksplorasi pelabuhan Sunda Kelapa untuk melukiskan kegalauan hatinya itu masih berasa. Itu yang bagus seperti itu. Nah kalau kemudian kita menulis selalu tahun depan udah hilang atau tahun berikutnya ya itu berarti memang tidak terlalu bagus. Meskipun tentu saja dalam hal ini kita ngomong puisi ya. Kalau bungkus permen kan ya dibuat sebagus mungkin tapi memang hanya untuk dikupas, kita ambil permennya dibuang. Yang bagus sebenarnya kan bukan permennya, bungkusnya ini. Tapi bungkus itu diambil hanya untuk dibuang. Yang kita nikmati isinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahardi. Udah cukup ya Mas Yohan ya, jawabannya cukup gamblang, jelas, ringkas juga. Puisi yang abadi, yang bagus itu. Universal dan yang masih kita bisa nikmati sepanjang waktu. Iya. Yang bisa kita nikmati sepanjang waktu juga gitu ya Pak Rahardi ya. Menarik. Universal. Iya. Meskipun itu ditulis oleh orang Afrika yang saya tidak kenal itu bagus ya, saya bilang bagus. Baik. Oke, ke pertanyaan ketiga tadi, kekasan puisinya Mbak Nora ya tadi ya Mas Yohan ya, dari pembacanya Mbak Andria. Mungkin bisa langsung dijawab aja Mbak, silakan. Kekasannya menurut saya, terima kasih sebelumnya pertanyaannya ya Kakak Yohan. Kita sama nih jamnya, sama-sama jam 9 nih di sini, hampir 9:10 bahkan. Ya, kekasan dari Mbak Nora Septiari ini menurut saya itu kayak lebih kepada kesunyian, terus kayak kenangan akan atau nostalgia lah akan apa yang ada di benak dia pada saat dituliskan puisinya gitu. Ya kira-kira sih seperti itu. Terus di situ juga ada kerinduan dan kayak semacam peristiwa kekasannya
kekhasan dari Mbak Nora Septi hari ini sebenarnya kekhasannya itu perpaduan antara naratif dan digres. Terus saya setuju aja sih sebenarnya dengan apa yang dikatakan Jokpin itu di epilog buku ini, ada di situ. Kesepian itu justru tumbuh di tengah keramaian dan kegaduhan. Nah, jadi disitulah sebenarnya letak dari puisi-puisi Mbak Nora ini gitu. Dan kepahitan dan kedukaan itu sendiri yang melebur yang mungkin tidak disadari oleh penulis. Nah, itu juga disitulah yang menurut saya yang menonjol. Menurut saya pribadi yang menonjol di situ. Itu sih kurang lebih seperti itu. Makasih Kak Yohan. Terima kasih Mbak Andri, Mas Yohan atas jawaban dan pertanyaannya, keren Kak. Karena ini nggak ada yang ngangkat tangan, mungkin takut dipanggil ya, mungkin aku bacain aja. Ini ada mungkin Ridwan KH dan Irwan Ujar, ini pertanyaan hampir-hampir mirip ya Pak Rahardi. Dia nanya gini Pak, bagaimana puisi dimaknai dan dirasakan gitu, atau diapresiasi lah kira-kira gitu, kalau tidak dipahami terlebih dahulu atau bisa dibilang sulit gitu untuk dipahami gitu. Gimana itu menurut Pak Rahardi untuk ngemaknain gitu. Ini dalam kehidupan sehari-hari ini banyak hal yang bisa kita rasakan meskipun tidak diucapkan atau ditulis. Coba misalnya yang sudah punya suami atau istri, pulang ke rumah, suami atau istrinya cemberut misalnya. Itu kan dia nggak ngomong apa-apa, tapi kita merasakan ini ada sesuatu yang tidak beres. Atau pulang ke rumah itu ceria dengan wajah yang cerah, dan meskipun tidak ngomong apa-apa, suami atau istri ini merasakan ada sesuatu yang menyenangkan. Nah, kenapa ini nggak pernah dipertanyakan? Loh, kamu tuh nggak tahu maksudnya kok ini, kok merasa senang? Merasa senang melihat orang yang berwajah cerah, berwajah menyenangkan dibandingkan dengan melihat orang yang berwajah cemberut misalnya. Padahal nggak ngomong apa-apa ya. Nah, dalam puisi pun sama. Saya membaca puisi Senja di Pelabuhan Kecil tadi itu ikut merasakan, meskipun saya tidak tahu yang dia maksudkan Khairil. Ada kan tadi itu kalimatnya nggak ketahuan, bahkan saya juga tidak perlu tahu maksudnya ya. Ini misalnya si mengembus diri dalam mempercaya mau berpaut, itu gimana Pak? Maksudnya apa nggak tahu, tapi saya bisa merasakan hal yang ruwet yang ada di pikiran Khairil. Jadi tidak harus semua itu kita ketahui dulu, baru kemudian kita tahu, oh maksudnya begini toh. Nah kalau seperti itu kan itu namanya pengumuman atau permintaan atau surat kontrak atau apa, itu memang harus diketahui undang-undang, harus jelas ya. Ini maksudnya apa sih undang-undang ini? Nah, ada yang mengartikan artinya seperti ini, itu ahli hukum. Puisi tidak. Puisi itu kalau ada kritikus sastra hanya memberi makna baru terhadap puisi yang ditulis lebihnya. Bisa beda. Makna baru yang diberikan oleh kritikus ini bisa beda dengan yang dimaksudkan oleh si penulis. Gitu, cukup jelas ya? Jelas Pak. Jadi sesuatu itu bisa kita dimaknai atau melalui kita ada semacam, aku ngertinya sih semacam ada teror gitu. Ini kenapa ya gitu, kita diteror untuk memaknai atau mencari tahu gitu sesuatu yang terjadi itu atau emosi itu gitu kan. Yang seperti contohnya tadi itu datang-datang kok ada marah, kenapa ceria, kenapa
Itu. Paham. Oke, Pak Rahardi, terima kasih penjelasannya. Ada yang angkat tangan lagi nih. Ini mau nanya ke siapa nih? Halo Mas Irfan Mulyadi. Halo. Halo. Halo Mas. Halo, Assalamualaikum. Jadi halo. Halo. Ya. Halo. Masuk dengar. Halo. Mas Irfan Mulyadi di mana ini, Mas? Saya di Tasikmalaya ini. Sedang hujan petir. Hujan ya? Iya, hujan petir nih. Hujan petir gini mau nanya apa nih, Mas? Silakan, Mas. Sebenarnya saya ikut respon aja. Tadi dengar penjelasan terutama dari Mas Efra Hardi ya, yang bagus tuh. Memang ketika membaca puisi itu kita selalu disuguhi oleh ruang-ruang imajinasi yang timbul atau dihadirkan oleh kata-kata yang ada dalam teks puisi-puisi yang disajikan. Terutama dari puisi-puisi yang ditulis oleh Nora Septiarini di Jejak Pembesi ini. Kebetulan saya diminta khusus sama beliau sebagai ilustrator yang pada akhirnya harus ya lebih serius lagi menyelami kata-kata yang dituliskannya. Jadi yang saya lihat, ini sebenarnya bukan pertanyaan ya, tapi saya ikut membahas juga karena tadi di beberapa pembicara agak luput ya ketika membahas tentang puisinya Mbak Nora ini. Jadi saya melihat puisi-puisi Nora Septiarini ini dalam banyak judul dia sepertinya memang mempersiapkan dirinya ketika menulis puisi juga dia mempunyai perhitungan tersendiri di dalam pemilihan katanya. Saya lihat Mbak Nora juga kan tidak hanya sebagai penulis, sebagai pembaca puisi yang bagus juga, dia paham akan apa yang ingin ditulisnya, sehingga ketika kita baca itu justru enak sekali gitu. Misalkan pada halaman 8, Lelaki Hitam Muda itu yang judulnya Lelaki Hitam Muda, itu pada luas kata-katamu riuh jalan raya di kepalaku jadi. Ujung-ujungnya gitu. Itu seperti dipersiapkan gitu dengan seksama. Selanjutnya saya juga melihat sosok Mbak Nora ini dia sebagai penyanyi ya. Jadi nada-nadanya itu timbul gitu. Ketika puisinya dibacakan itu seperti melahirkan ada banyak irama yang tersaji di dalamnya. Makanya saya beberapa waktu lalu misalkan di halaman 9 ada Di Tepian Kali Code judulnya itu, dan sempat dibahas juga sama Mas Jokpin ya di akhir bukunya itu, di epilog. Di tepian Kali Code, puisi lahir dan mengalir seiring kelakar di antara belukar dan lekuk ganggang kota. Jadi apa ya? Saya justru ingin meyakinkan diri kembali kepada Mbak Nora ini benar nggak praduga saya gitu? Apakah menulis puisinya itu benar-benar nulis puisi secara umum, misalkan penyair-penyair yang tidak suka membaca puisi atau bukan deklamator, dia nulis ya santuy aja gitu. Dia nggak sama sekali tidak memperlihatkan keseriusan untuk dibacakan gitu. Karena mungkin ada dalam jenis-jenis puisi ada puisi mimbar, puisi kamar. Kalau Rendra jelas dia menulis puisi ya
karena dia sebagai deklamator ya pasti perhitungannya itu untuk dipanggungkan gitu. Mungkin itu saja. Mbak Nora ini benar nggak dugaan saya gitu. Bahkan karena dia punya grup musik juga gitu di Yogyakarta sana, benar nggak ini bisa dilakukan juga gitu di suatu saat nanti. Segitu aja Mas, terima kasih. Siap, makasih banyak Mas Irfan Mulyadi, ilustrator bukunya Mbak Nora ya, Jejak Trembesi. Iya. Mungkin untuk mengakhiri sidang Jumat kali ini, sidang Sabtu kali ini akan saya kasihkan ke Mbak Nora untuk menyambut apa yang dari Mas Irfan sampaikan barusan. Silakan, Mbak Nora. Terima kasih Mas Irfan Mulyadi ini dari Tasikmalaya ya. Sebentar. Nah, benar bukan lagi dugaan ya, tapi memang saya sebelum bahkan ketika menuliskan puisinya ini saya juga memikirkan saat membacakannya bagaimana. Jadi ketika saya menulis saya juga sudah memikirkan dinamikanya, di mana saya akan menuliskan hal ini dan membacakan baris ini sebagai klimaks di bagian mana, itu sudah saya pikirkan juga, termasuk memperhitungkan dari segi metrum, juga memperhatikan dari segi rimanya, baik itu asonansi ataupun aliterasi. Ya, Mas Anak mungkin mau dilanjut lagi pertanyaan berikutnya? Udah jam 20.30 biar kelar juga. Siapa mungkin ada yang mau ini. Aku mau ngebacain pemenang yang dapat giveaway ya. Selamat dulu buat Mas siapa nih, Mas? Udah Mas ini udah nyangkut di Mas ini. Selamat buat Mas Yohan dan Mas Ridwan KH atas giveaway 2 buku Jejak Trembesi dari Mbak Nora. Selamat Mas, bisa dilihat, munculkan dulu Mas wajahnya Mas, biar aku kenal Mas. Siapa tahu jumpa di jalan kan. Halo Mas Yohan. Mana nih Mas Ridwan KH? Halo Mas Ridwan. Selamat ya, jangan lupa makan-makannya Mas. Terima kasih banyak. Oke, untuk penutupan saya mau mengucapkan terima kasih buat Mbak Nora sebagai penulis buku udah mau dibicarakan di forum ini, di Menyemai Buku Puisi yang diadakan sama Radio Buku. Buat kedua pembicara kita yang keren-keren hari ini, Pak Rahardi, terima kasih Pak, sehat selalu. Dan untuk Andrea, terima kasih juga, sehat selalu. Ditunggu karya-karya selanjutnya, karena juga penyair perempuan muda yang membanggakan. Bener kan Pak Rahardi ya? Harus seperti itu ya Pak. Dan buat dua pembaca puisi kita yang dari Jakarta dan dari Thailand, terima kasih banyak Mbak Anindya dan Mas Irfan Hakim. Terima kasih banyak udah mau membacakan puisi-puisi dari Jejak Trembesi Mbak Nora. Untuk Pak Sigit yang mengampu Radio Buku ini, terima kasih Pak udah mau membuat forum sekeren ini, dan bakal ada lanjutan lagi teman-teman. Katanya itu lanjutan 2 minggu lagi. Nanti kita tunggu kabarnya aja, masih penasaran. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host, Mas Beril. Oke, selamat malam. Terima kasih Mas Nunuk. Ini mohon maaf, video saya agak bermasalah, jadi lewat suara saja. Untuk penutupan sebelum ditutup, kepada yang tadi sudah mendapatkan door prize, mohon menuliskan alamat dan kontaknya untuk nanti kita catat dan untuk pengiriman bukunya. Mungkin itu saja untuk Mas Ridwan KH dan Mas Yohan. Sebelum ditutup, saya minta tolong teman-teman untuk yang berkenan membuka kamera untuk kita foto bersama dulu ya, sebagai dokumentasi.
Monggo teman-teman. Saya hitung. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di acara Zoom berikutnya. 2 minggu lagi bakal ada bersama Radio Buku dan Apresiasi Sastra. Di bulan Juni juga sudah ada. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat malam. Sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih teman-teman.